Saya Romo Lucius Taimau PR, Imam Projo Keuskupan Atambua. Sudah 21 tahun menjadi imam dalam wilayah Keuskupan Atambua ini. Tahun ini saya diberi kepercayaan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Atambua bersama dengan Pater Vicen Keuskupan Atambua untuk mendampingi para romo, diakon dan frater sekeuskupan Atambua memberikan retret agung. Retret ini mengusung tema meneladani kepemimpinan Kristus dalam hidup menggereja. Sebagai latar belakang dari tema ini adalah seorang imam, diakon dan frater itu dipanggil oleh Allah untuk meneladani putranya Yesus Kristus dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam karya pastoral yang dimaksudkan adalah kepemimpinan menghamba. Seperti Kristus yang meninggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Itulah yang mau dikaji lebih mendalam di dalam retret tahunan ini kepada para romo, diakon, dan frater sekeuskupan Atambua. Mengambil tema meneladani kepemimpinan Kristus dalam hidup menggereja. Sebagai latar belakang kepemimpinan, kita ambil dan refleksikan bersama kepemimpinan dalam Perjanjian Lama, baik untuk nabi yang diurapi maupun untuk mereka yang tidak diurapi, bahwa dasar Alkitabiah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kepemimpinan seorang agen pastoral itu adalah suatu anugerah Allah. Lalu dari situ kita bergerak untuk melihat kepemimpinan Yesus Kristus sebagai model atau tokoh yang diteladani dalam kehidupan menggereja. Yesus Kristus kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang menghamba. Ia taat sampai wafat di kayu salib, lalu ia menyatakan sudah selesai dalam mengerjakan misi perutusan dalam karya pastoralnya untuk keselamatan umat manusia. Kekuatan yang diperoleh oleh Yesus Kristus sebagai pemimpin agung, gembala sejati dan gembala agung adalah kekuatan dari Roh Kudus. Karena itu di atas kayu salib, melalui karya perutusannya, ia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya yang Maha Kudus. Kepada para romo, diakon, dan frater pun di dalam keuskupan ini, ketika mengadakan atau menjalankan karya pastoralnya, mereka sangat diharapkan untuk menimba kekuatan dari Roh Kudus, lalu mengikuti dan meneladani kepemimpinan menghamba dari Yesus Kristus. Karena ketika mereka dipanggil, saat itu pula ketaatan dan kepemimpinan yang menghamba terbentuk. Dan karena itu kepemimpinan menghamba ini menghantar mereka di dalam retret ini untuk menyadari diri sebagai pribadi yang berkorban, pribadi yang berkurban, dan pribadi yang mengejar kesucian atau kekudusan dalam melayani umat di dalam reksa pastoral di paroki atau di lembaga yang dipercayakan oleh Bapak Uskup kepada mereka. Saya berharap setelah mendampingi para romo, diakon, dan frater sekeuskupan Atambua dalam 4 gelombang retret tahun ini, mulai dari bulan Mei, bulan Agustus, bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan Oktober ini, para romo mampu berefleksi tentang butir-butir kepemimpinan ini
dan bisa diaplikasikan dalam hidup menggereja. Karena kepemimpinan yang menghamba itu adalah kepemimpinan yang taat, lalu dengan taat seorang agen pastoral mampu mengekspresikan dirinya sebagai pemimpin pastoral di dalam kehidupan menggereja. Kami atau saya secara khusus mendapatkan satu kesempatan yang istimewa untuk menggali kembali segala potensi dan keutamaan-keutamaan hidup pastoral di bawah bimbingan pendamping retret tahun ini, Romo Lysius Taimau. Karakter kepemimpinan pastoral dalam satu kesatuan dengan karakter kepemimpinan Yesus kembali diberikan kepada kami untuk menemukan kembali arah dan juga seluruh perjalanan pastoral dalam persatuan dengan apa yang menjadi karya Yesus dalam kehidupan pastoral ini. Dan untuk saya tahun ini retret memberikan satu nilai tersendiri karena memberikan kesegaran rohani yang baru dan semangat iman yang besar, semangat pastoral yang baru untuk kemudian kembali dapat diimplementasikan dalam seluruh karya pelayanan pastoral yang ada. Retret itu menjadi bagian yang penting. Ada teman yang mengatakan bahwa retret itu adalah sebuah perjalanan dari bunyi menuju sunyi, dan itu benar. Dimaksudkan adalah setelah berjuang melayani umat selama 1 tahun, seorang pastor diberi kesempatan untuk boleh menarik diri sebentar dari kesibukan harian dalam pelayanan kepada umat di paroki, untuk menepi sebentar, pergi ke tempat sunyi untuk membuat refleksi dan memperbarui semangat hidup rohaninya. Retret kali ini begitu luar biasa. Bahannya sangat menyentuh, menyapa dan meneguhkan. Saya sangat tersentuh dengan ungkapan dari pemberi retret bahwa Tuhan tak pernah menyesal. Tuhan tak pernah menyesal telah memanggil kita, telah memanggil kalian. Itu saya rasa itu begitu menyentuh. Meskipun Tuhan tahu, Tuhan yang mengasihi kita, Dia tahu kita itu seperti apa dan kita itu bagaimana. Tapi Tuhan tak pernah menyesali keputusannya untuk mengasihi kita. Yang kedua, yang menyentuh adalah ketika Tuhan menemukan orang yang sesuai dengan kriterianya, Tuhan akan memakai orang itu. Tuhan akan menggenggam tangan orang itu dan memakainya sebagai alat untuk pelayanan. Yang menarik bagi saya adalah Tuhan yang telah menggenggam tangan orang pilihannya tak pernah akan melepaskan genggaman itu sampai tujuan panggilannya tercapai. Saya merasa retret kali ini cukup membawa saya untuk masuk lebih dalam lagi, lebih mengenal Tuhan Yesus lagi, terutama untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai panutan saya, sebagai model saya, teladan saya dalam melayani umat dan juga berusaha untuk menjadi imam yang baik sebagaimana dihadirkan oleh Tuhan Yesus pada diri saya dan pada umat yang ada. Jadi saya mengharapkan ke depan lagi tetap ada retret seperti ini dan semoga kami tetap dibimbing, didampingi untuk selalu kembali melihat kedalaman kerohanian kami sehingga kami tidak lari keluar atau tidak terlalu jauh dalam melayani umat. Atau melayani umat selalu punya kekuatan rohani, kekuatan Tuhan dalam diri kami. Pesan yang saya dapat dari retret ini adalah saya kembali disegarkan secara rohani dan kemudian saya kembali diutus untuk kembali mengembalakan umat yang dipercayakan kepada saya sebagai seorang pelayan. Saya
memandang retret ini sangat perlu, berkesan untuk saya karena saya kembali disegarkan iman dan kerohanian saya, sehingga saya kembali untuk melayani umat.